lagi. Di video kali ini kita akan mereview tanaman anggur ya, varian Everest yang di video sebelumnya itu sudah kita buatkan tentang proses pembentukan ulang cabang tersier ya, yang dimana pada waktu itu cabang tersier pada anggur ini gagal ya, yang kita bentuk dari tunas air karena terserang oleh thrip. Jadi ruas-ruas daripada tunas air itu pendek-pendek ya, pertumbuhannya lambat, batang tersiernya kurus. Jadi daripada kita menunggu lama untuk menyuburkan cabang tersier itu, lebih baik kita pangkas habis semua tunas air yang ada, lalu kita tumbuhkan tunas bud. Nah, jadi inilah tunas bud yang kemarin sudah sprout. Ini tunas budnya sudah menjadi cabang tersier ya, yang cukup baik pertumbuhannya. Jadi yang kita dapat tunas budnya ini dari untuk cabang tersiernya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 cabang tersier, yang 11 dengan tersier yang lama ya di sebelah sana itu. Jadi ada sekitar 11 sampai 12 tersier yang kita dapat di batang anggur ini, dengan cabang sekundernya ini panjang sekitar 1,5 meter ya, atau 1,20 meter, kayaknya sekitar 1,20 meter ini panjang sekundernya. Nah, jadi kita sudah punya 11 tersier. Nah, ini kemarin untuk percabangan tersier ini yang tumbuh dari tunas bud hampir merata membawa bunga ya. Yang kemarin kita dari video sebelumnya itu udah kita lihat bunga-bunganya atau klaster bunga. Nah, itu kita seleksi untuk bunga-bunga yang besar itu kita biarkan ya. Nah, untuk bunga-bunga yang kecil kemarin ya kita buang saja untuk mengurangi beban pada pohon anggur. Nah, jadi ini sengaja saya biarkan bunga atau beberapa klaster anggur ini kemarin kita tidak buang, karena akan kita manfaatkan ya. Yang pertama, kalau dia jadi ya buahnya bisa kita ambil, lalu apakah sangat mempengaruhi pertumbuhan tersier yang ada buahnya dan yang tidak ada buahnya, itu kita bisa lihat nanti ya dalam perjalanannya. Jadi kalau buah ini kita teruskan sambil membentuk cabang tersier, apakah membuat pembentukannya lambat atau cabangnya menjadi kurang baik pertumbuhannya. Jadi kita bisa lihat yang ada buahnya ini ya. Nah, dan kita bandingkan nanti setelah tersiernya dewasa itu mempengaruhi atau tidak di cabang tersiernya kalau kita pembentukan tersier dari bud ini sambil membesarkan buah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti pada tanaman anggur ini tadi, klaster buah yang saya teruskan ini, itu kemarin saya aplikasikan hormon GA3 ya, 5 ppm. Tapi untuk malainya kurang begitu panjang responnya ya, mungkin kurang ya konsentrasinya. Jadi mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk konsentrasi hormon GA3 nya, supaya mungkin nanti bisa lebih tambah panjang ya, malainya lebih maksimal lagi. Tapi dari satu sisi kan ini hanya menggunakan pupuk vegetatif ya, dia belum menggunakan pupuk generatif. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga dompolan pada buahnya ini tidak begitu maksimal ya, besar dan panjang ya seperti yang kita harapkan. Jadi itu yang kita tangkap tersiernya. Dompolannya ini untuk kita uji cobakan mencari takaran konsentrasi hormon GA3 nya untuk pembuahan selanjutnya ya. Nah, ini 5 ppm, dia belum maksimal responnya. Jadi secara otomatis kita akan menambah konsentrasi hormon GA3 nya, nanti akan kita tambah lagi. Jadi di atas 5 ppm ya. Nah, ini sudah sekali atau 2 kali aplikasi ini ya, sebelum bunga mekar dan bunga mekar sempurna. Nah, jadi sebelum di fase brokoli saya aplikasikan 5 ppm, dan ketika fase full bloom atau bunga mekar sempurna itu
saya aplikasikan lagi 5 ppm. Nah ini hasilnya dia kalau untuk malainya tidak begitu panjang. Nah, sedangkan yang kita harapkan untuk malainya untuk lebih panjang ya, supaya daya tampung buahnya ini jadi lebih maksimal ya. Nah itu tentang pembentukan cabang tersier kita ya. Jadi kalau ada bunga-bunga bonus seperti ini ya, lebih baik kita manfaatkan untuk mencari dosisnya ya. Atau nanti kalau sudah mau waktu pembuahan ya kita buang aja, ini nanti nggak apa-apa, bisa kita buang. Nah ini kan bisa kita manfaatkan untuk uji coba ya. Ini satu cluster ini 5 ppm maksimal, ini satu cluster lagi 2, jadi kurang maksimal ya. Ini 4, 5, ini ada 5 cluster. Itu aja yang saya biarkan untuk kita mencari resep atau konsentrasi yang pas untuk tanaman anggur ini nanti. Nah harapannya yang pertama kan kita bisa dapat gempolan yang besar ya, yang pertama, dan ukuran beri yang maksimalnya besar, karena memang anggur Epres ini termasuk anggur jumbo ya, dia ukurannya besar jika dibandingkan dengan Jupiter jauh biasanya. Nah, jadi itu untuk buahnya. Nah kalau untuk tersiernya sendiri ya, ini tersier yang kita bentuk ini dari tunas bud. Itu yang pasti yang perbedaannya dengan yang tunas air. Tersier dari tunas bud ini dia lebih besar ya, tebal. Cabangnya ini tebal ya, membulat, tidak gepeng. Itu perbedaannya yang sangat mencolok ya kalau kita buat dari tunas bud. Lalu di pangkal cabang tersier ini ruas-ruasnya itu pendek ya, tidak panjang-panjang gitu. Jadi hanya satu jari seperti ini, dia udah satu ruasnya seperti ini di pangkalnya. Jadi menurut informasi yang saya dengar sih, kalau ruasnya pendek seperti ini untuk pembuatan aromnya nanti bagus ya, untuk dijadikan arom setelah pemangkasan selanjutnya nanti. Itu perbedaannya cabang tersier yang kita buat dari tunas air dan tunas bud ya. Itu kalau dibandingkan bagus mana ya, tentu bagus yang dari tunas bud ya kembangannya. Ini cabangnya juga figur-figur ya. Kita sudah melakukan axle break di beberapa tunas mudanya agar serempak ya, teman-temannya yang masih pendek ini bisa menyusul teman-temannya yang lain. Jadi nanti kalau sudah panjangnya serempak dan batang tersiernya siap untuk dibuahkan ya, akan kita lakukan pemangkasan. Nah, kebetulan juga sekarang pun masih musim penghujan ya, jadi tentu untuk pembuahan ya kita harus menahan sampai ketemu musim kemarau ya, karena lebih baik kita mengejar pertumbuhan tanaman atau fase vegetatif pada tanaman kalau di musim penghujan seperti ini. Kalau kita memaksakan membuahkan di musim penghujan tanpa naungan seperti ini ya, tentu makan energi yang cukup banyak ya untuk perawatannya. Kita sudah merawat maksimal buahnya, kadang-kadang ya nggak maksimal hasil buahnya juga. Nah jadi untuk sistem percabangannya ini kemarin saya buat sistem percabangan sisir ya, para sisir. Jadi dia semuanya satu arah ya, jadi ke sini semua, tidak tulang ikan, karena kalau di sebelah sana itu sudah berhimpitan dengan tanaman yang lain ya. Nah, itu juga ada yang lagi berbuah di sebelah sana, itu 2 varian. Jadi nanti kalau biar dia tidak berhimpitan satu sama lain atau terlalu sesak tempatnya, nanti juga susah ngerawatnya ya. Jadi kita buat satu arah saja cabang tersiernya itu searah seperti ini. Jadi ya, para sisir ya, bukan para tulang ikan. Jadi banyak solusi, banyak pilihan menyangkut pembentukan percabangan itu. Yang penting tanaman sehat dan kita sesuaikan dengan lokasi atau tempat kita akan menanam, seperti itu saja. Nah jadi itulah perkembangan tanaman anggur kita varian Epres yang sebelumnya sudah kita lakukan pembentukan ulang cabang tersier menggunakan tunas bud ya. Alhamdulillah hasilnya sudah kelihatan
sudah terbentuk beberapa cabang tersier ya. Sekian dulu video kita pada kali ini. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin berbagi pengalaman atau bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Salam pertanian, salam kuku hitam.